Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Hello, nice to see you again. Back again with me, Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo. First of all, I would like to welcome you to the channel of Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo, the channel of education. Guys, this is the program of Magister Management University of Dharma Agung, the program of postgraduate. Today we are having a lecture of planning, policy and development of tourism. Nah, senang kembali bisa bertemu dengan saudara semuanya, para mahasiswa. Kali ini kita ada di kelas perencanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Dan apa yang akan kita saksikan ini adalah hasil diskusi para mahasiswa yang ada di program manajemen pariwisata pasca sarjana Universitas Dharma Agung. Berikut adalah mereka-mereka yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan saya yakin ini merupakan diskusi yang sangat menarik untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sektor pariwisata, ya, khususnya yang ada di daerah, ya, di mana kami berada di Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita dengarkan bagaimana diskusi mereka. Kembali dari kampus, saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya ya. Pertama, saya langsung aja oleh Pak Bakti untuk mempresentasikan apa yang harus kita diskusikan terkait materi Pak Bakti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil dari tugas yang sudah kita buat bersama berdasarkan dari materi masing-masing, di mana pada kesempatan ini saya ditunjuk untuk membahas soal bagaimana cara menyusun sebuah rencana strategis atau yang biasa kita kenal itu adalah Renstra. Jadi Renstra ini biasanya kita buat kalau menurut durasi yang kita ketahui bersama, bahwasanya Renstra ini dibuat selama untuk 5 tahun. Jadi di situ nanti yang banyak yang akan dibahas. Pertama itu adalah tentang visi dan misi dari instansi atau organisasi yang kita tempati bersama. Kemudian muncul juga yang namanya anggaran. Kemudian ada yang namanya tujuan. Kemudian ada yang namanya program-program kerja yang sudah kita siapkan untuk 5 tahun ke depannya. Nah, jadi di dalam menyusun sebuah rencana strategis ini ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menentukan visi dari organisasi atau lingkungan tempat kita bekerja. Nah, mungkin di dalam hal ini kita berkecimpung di bidang pariwisata. Nah, mungkin kalau bicara di pariwisata, mungkin sudah kita ketahui bersama. Kalau untuk rencana strategis itu mungkin kita mengadopsi rencana dari pemerintah seperti Riparda atau rencana induk pariwisata daerah. Nah, ini yang sudah digaung-gaungkan selama ini. Nah, jadi dari visi organisasi tersebut kita tentukan mau kemana arah dari organisasi lingkungan kita tadi, kemudian apa yang mau menjadi sasaran kita. Nah, ini kaitannya juga dengan nanti penentuan yang namanya misi. Berapa misi yang akan kita tentukan dalam pembuatan dari rencana strategis ini. Apakah 3 poin atau 4 poin, tapi visi ini biasanya berkaitan juga dengan misi, mau kemana arah dan tujuan dari organisasi yang sudah kita bentuk selama ini. Kemudian
Yang berikutnya itu adalah dalam menyusun suatu rencana strategis, perlu juga kita ketahui adanya evaluasi atas pencapaian performa organisasi sampai saat ini. Nah, ini mungkin bisa kita lihat dari rencana strategis yang sudah kita buat 5 tahun sebelumnya, kemudian kita evaluasi, target atau sasaran pekerjaan kita yang sudah tercapai atau belum. Nah, apabila sudah tercapai, maka hal ini akan kita lebih tingkatkan lagi di rencana strategis berikutnya. Nah, apabila belum tercapai, maka rencana strategis ini akan kita munculkan kembali di rencana strategis yang akan datang. Nah, ini dia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah faktor pendukung dari keberhasilannya suatu organisasi dalam menyusun rencana strategis ini. Nah, di dalam hal ini faktor-faktornya itu adalah memikirkan 4 aspek organisasi, yaitu keuangan, relasi dengan pelanggan, kemudian sistem prosedur dan sumber daya manusia. Kita bahas satu persatu. Dari sisi keuangan, ini berkaitan dengan anggaran yang sudah kita pagukan untuk 5 tahun ke depan. Seberapa banyak anggaran itu yang harus kita butuhkan dalam membuat rencana strategis tersebut. Kemudian relasi dengan pelanggan. Nah, ini sangat menentukan sekali. Stakeholder, suatu organisasi akan berhasil apabila membina atau menjalin dengan stakeholder yang dekat dengan kita. Nah, stakeholder ini ada rekanan kita. Jadi dengan adanya bantuan dari stakeholder ini, maka organisasi kita akan juga berhasil dengan sasaran-sasaran kinerja yang akan kita capai. Kemudian prosedur, sistem. Nah, jadi untuk yang kita ketahui sekarang bersama, bahwasanya untuk masalah prosedur ini sudah dipermudah. Ya, kalau dulu kita dengan sistem birokrasi yang sangat sulit, jadi contoh mungkin di mana ini yang menjadi dilema atau masalah. Namun sekarang untuk prosedur ini sudah dipermudah dengan munculnya sistem-sistem untuk pembuatan aplikasi-aplikasi khususnya dalam hal perizinan masing-masing, karena ini juga merupakan penentu utama dari keberhasilan suatu organisasi. Makanya ada istilah yang namanya on the right man, on the right place. Tetapi ini juga menjadi kendala di beberapa aspek di mana ada SDM yang dipaksakan harus duduk yang memang sebenarnya dia tidak memiliki kompeten di bidangnya. Nah, selanjutnya dalam penyusunan strategi ini adalah memprioritaskan strategi untuk mencapai target yang menjadi kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Nah, ini rencana itu yang harus kita kerjakan. Karena kita dalam hal menyusun rencana strategis ini, kita harus mempunyai namanya target prioritas. Biasanya tahun pertama apa yang mau kita capai, kemudian kita evaluasi apakah dari rencana itu sudah terpenuhi atau sudah tercapai semuanya. Apabila belum, maka kita akan lanjutkan di tahun berikutnya, sembari kita melanjutkan rencana yang sudah kita susun untuk di tahun kedua, sampai seterusnya, sampai di akhir nanti, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam menyusun rencana strategis ini biasanya orang membuatnya tuh 5 tahun. Kemudian merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Nah, ini biasanya apa yang sedang terjadi sekarang ini dijadikan patokan. Apa sih tren sekarang? Nah, ini muncul nanti di rencana strategis. Apa yang harus kita ikuti di dunia? Kemudian menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Nah, ini seperti yang sudah kita ungkapkan tadi di awal, bahwasanya dalam menyusun strategi itu, rencana strategi itu, kita harus menentukan visi. Nah, kita mau bawa kemana ini, arah perusahaan atau lingkungan organisasi yang sekarang. Nah, jadi dalam menentukan visi dan misi organisasi ini, mungkin nanti akan dibahas oleh teman yang selanjutnya yang membahas soal dalam bagaimana menyusun visi dan misi suatu organisasi. Saya rasa itu aja, Ketua, paparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada yang mau ditanyakan atau dikasih masukan, silakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua untuk melanjutkannya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Bakti. Baik, untuk selanjutnya kita kebetulan Pak Joel baru WA, dia masih lagi di perjalanan.
Bisa kita lanjut ke Pak Rizky dulu. Lanjut Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Gandri. Thank you Pak Gandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dari kelompok 2 mengenai definisi analisis lingkungan. Saya Muhammad Rizky Lubis. Terima kasih dari kelompok saya. Yang pertama Pak Bakti yang sudah memaparkan. Izin Ketua, saya lanjutkan. Lanjut Pak Rizky. Definisi analisis lingkungan. Analisis lingkungan merupakan suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman terhadap suatu organisasi. Lingkungan berperan penting bagi organisasi setidaknya dalam 2 hal, yaitu yang pertama lingkungan dapat menyediakan sumber daya dan yang kedua lingkungan menawarkan batas atau kendala. Selanjutnya, jenis analisis lingkungan terbagi 2. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal, menurut Siagian, analisis lingkungan internal mempunyai tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan-kelemahan atau aspek-aspek yang membantu atau justru merintangi pencapaian tujuan. Kekuatan merupakan keunggulan sumber daya yang dimiliki organisasi yang memungkinkan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki organisasi, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, yang dapat menghambat tercapatannya tujuan organisasi. Selanjutnya, bagian analisis lingkungan internal. Menurut Brisson, lingkungan internal yang perlu dianalisis adalah ada 3. Yang pertama, input atau sumber daya. Sumber daya mencangkup sumber daya manusia, kondisi keuangan, sistem informasi, dan kompeten ataupun kemampuan. Yang kedua, proses atau strategi sekarang. Strategi mencangkup keseluruhan proses yang selama ini digunakan. Yang ketiga, output ataupun kinerja. Kinerja mencangkup hasil yang selama ini dicapai. Berikutnya, analisis lingkungan eksternal. Menurut Siagian, analisis lingkungan eksternal mempunyai tujuan untuk mengetahui berbagai peluang atau opportunities dan ancaman atau threats yang mungkin terjadi di luar organisasi. Selanjutnya, bagian analisis lingkungan eksternal. Peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang perlu dianalisis dapat diketahui dengan memanfaatkan berbagai kecenderungan dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi atau pers dan stakeholder. Aspek politik mencangkup keterkaitan politik yang merupakan arahan kebijakan dari pusat, provinsi atau pemerintah, kabupaten ataupun kota, yang dapat merangsang peningkatan kualitas kehidupan pariwisata atau peluang atau kebijakan tertentu yang malah justru menghambat pengembangan pariwisata ataupun ancaman. Aspek ekonomi mencangkup keterkaitan ekonomis dalam mengembangkan pariwisata perekonomian yang stabil dan laju inflasi yang kecil dapat dijadikan peluang. Sebaliknya, apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi dan laju inflasi yang tinggi bisa merupakan ancaman dalam pengelolaan pariwisata daerah. Berikutnya, aspek lingkungan sosial. Mencangkup keterkaitan sosio-demografis masyarakat. Banyaknya para pendatang untuk berwisata bisa dijadikan peluang. Sebaliknya, penduduk pendatang dengan latar belakang dan budaya yang berbeda bisa menjadi ancaman. Kemudian aspek teknologi berkaitan dengan ketersediaan sarana maupun prasarana transportasi yang dapat memperlancar hubungan antara lokasi dan memudahkan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran mobilitas ataupun peluang. Namun perkembangan teknologi yang tidak mempunyai nilai, menjadikan organisasi tertinggal ataupun ancaman. Stakeholder. Di samping memantau aspek pers, perlu diperhatikan kelompok stakeholder, yaitu orang, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian terhadap sumber daya, output, organisasi, atau yang dipengaruhi oleh hasil.
Kelompok stakeholder mencangkup klien, pelanggan, pembayar, dan para kompetitor atau pesaing, dan kolaborator mitra. Kelompok stakeholder tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas organisasi. Sehingga setiap sikap dan pendapat dari kelompok ini mempengaruhi pada keberhasilan organisasi dalam mengelola sektor pariwisata. Sekian penjelasan saya dari kelompok terkait materi analisis lingkungan. Terima kasih. Saya berikan lanjutan ke Pak Muhammad Kadri. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Rizky Lubis, sangat bagus sekali. Karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke Pak Daud. Ya, Pak Daud. Pak Daud sudah bisa share screen-nya? Ya, Ketua, kita lanjutkan. Baik, saya tidak pakai screen nih, Pak Ketua. Lanjut ya. Baik, di sini saya Muhammad Daud Siregar dari kelompok 2 ingin melanjutkan dari tugas yang telah kami susun, yang kita bahas menyusun strategi. Setelah dilakukan identifikasi isu strategis, Pak Daud, maka ini memang apa ya? Nggak ngasih screen. Saya screen kosong ini. Lanjut aja Ketua. Atau mau dibuat slide-nya pun silakan. Sambil menunggu slide-nya langsung aja kita baca apanya ya Ketua. Oke, makasih Ketua. Menyusun strategi, setelah dilakukan identifikasi isu-isu strategis, maka langkah yang terakhir yang dilakukan dalam menyusun strategi yang akan dilakukan di masa-masa yang akan datang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi antara lain, satu itu target pasar. Di sini kita harus kenal dulu dengan target pasar. Alasannya sederhana, kenapa? Dengan kita kenal pasar, maka kita akan lebih mudah mengetahui kebutuhan mereka. Kita juga lebih mudah menyusun strategi bisnis dari usaha kita, karena bisa menyediakan barang-barang atau jasa yang memang tepat sasaran, sehingga usaha yang akan mendapatkan untung sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya mengenai kualitas produk. Di sini setelah kita mengenali target pasar, kita harus memperhatikan kualitas produk yang akan kita pasarkan. Dalam pasar persaingan dagang ataupun produk yang akan kita jual, kita mungkin tidak menjadi pemain tunggal. Nah, di sini kita banyak juga pesaing atau kompetitor yang menjajakan berupa produk ataupun barang atau jasa serupa dengan yang kita tawarkan. Sehingga untuk itu dibutuhkan kualitas yang baik agar produk kita menjadi unggul dibandingkan yang lain. Selanjutnya mengadakan promosi. Dalam menyusun setiap strategi bisnis, kita bisa berpikir dan perhatikan juga strategi untuk promosinya. Strategi promosi yang baik dan efektif akan membuat kita mudah dikenal oleh pasar, dan kita bisa menjangkau konsumen secara luas. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Hal ini penting untuk kita perhatikan dalam menyusun sebuah strategi bisnis kita. Jika kita hanya melihat atau membuat strategi yang biasa atau yang sudah dijalankan oleh kompetitor kita, mungkin maka tidak melebihinya. Untuk itu kita dan menciptakan inovasi baru dalam strategi bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya, sumber inspirasi dalam menyusun strategi, yaitu pertama konsumen, kedua supplier, ketiga kompetitor, dan yang keempat internal dari bisnis yang kita kelola. Konsumen di sini yang kita maksud adalah sumber ide atau inspirasi pertama datangnya dari konsumen. Konsumen dapat dikatakan sebagai sumber inspirasi karena konsumen memiliki kebutuhan yang akan memberikan harapan dan ekspektasi, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi sumber ide atau usaha untuk menciptakan produk dan jasa. Kedua, supplier ini hal yang kedua yang dapat menjadi sumber ide atau
yang membuat inspirasi bagi sebuah usaha dalam menyusun strategi bisnis adalah tidak jarang supplier itu bekerja sama dengan perusahaan yang akan menawarkan hal-hal baru yang dianggap nanti bisa menjadi populer beberapa tahun mendatang. Nah, yang ketiga di sini kompetitor. Kompetitor ini adalah salah satu unsur atau yang membuat kita mampu mengeluarkan ide-ide baru dan inovasi ketika perlu melakukan semacam evaluasi secara kompetitif secara berkala atau berkelanjutan. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi dan menyusun strategi untuk membuat bisnis kita lebih unggul dari kompetitor yang ada. Dan selanjutnya yang keempat, internal dari perusahaan. Sumber ide terakhir dalam menjalankan atau menentukan strategi bisnis itu adalah pihak internal atau perusahaan itu sendiri yang kita kelola. Setiap orang yang ada dalam perusahaan itu kita berhak untuk menyampaikan gagasan atau ide mereka demi kemajuan perusahaan. Untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki ide hebat, kita atau pengguna atau penanggung jawab perusahaan harus mampu menciptakan budaya yang mendorong setiap pekerjaannya untuk berani menyatakan pendapatnya. Selanjutnya, pengembangan strategi harus dikaitkan dengan lingkungan. Nah, di sini strategi bisnis vision merefleksikan aspirasi manajemen mengenai arah masa depan organisasi dan juga memberikan gambaran secara rinci mengenai kemana kami akan pergi. Serta visi ini menerangkan tujuan perusahaan jangka panjang dan membentuk identitas organisasi. Strategi vision menunjukkan arah organisasi ke arah tertentu dan grafik jalur strategi yang harus diikuti oleh sebuah organisasi. Nah, sehingga proses pengembangan strategi itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain identifikasi masalah-masalah strategi yang dihadapi organisasi, kemudian pengembangan alternatif strategi, selanjutnya evaluasi setiap alternatif dan penetapan atau pemilihan strategi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Maka dengan demikian, menyusun strategi pengembangan destinasi pariwisata itu meliputi satu, kita daya tarik dari sumber daya wisata. Nah, kedua, fasilitas pariwisata itu sendiri. Ketiga, fasilitas umum pendukung pariwisata. Keempat, aksesibilitas pendukung pariwisata. Yang kelima, prasarana umum pendukung pariwisata. Keenam, manusia pariwisata. Ketujuh, pemasaran pariwisata daerah yang meliputi jumlah dan perkembangan pasar wisatawan, karakteristik pasar wisatawan, upaya pemasaran yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah lingkup kegiatan, seperti ikon yang kita akan buat, baik itu mingguan ataupun tahunan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Kembali ke Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud. Saya stop dulu ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Pak Joel ya. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang Pak Dr. Andi. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua di kelompok 2. Baik, terima kasih pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joel Parluhutan Tamba. Saya dari kelompok 2. Sebagaimana tema dari materi kami di kelompok 2 yaitu tentang perencanaan. Maka sebelum saya lanjut ke dalam fokus dari materi di kelompok 2 yaitu tentang perumusan visi dan misi, perkenankan saya lebih dahulu sedikit menjelaskan tentang latar belakang atau asumsi dasar perencanaan strategis pariwisata. Jadi ada pun latar belakang atau asumsi dasar perencanaan strategis pariwisata. Yang pertama itu
karena lingkungan yang tidak statis. Artinya lingkungan itu akan mengalami hal yang dinamis dan akan tetap mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan akan tetap mengalami perubahan yang cepat dan tidak menentu. Kemudian diperlukan kemampuan untuk melakukan perencanaan secara tepat. Lalu yang berikutnya, latar belakang yang berikutnya yaitu dengan perencanaan strategi, konsep organisasi menjadi lebih jelas. Baik, sebagaimana materi kami di kelompok kedua yaitu tentang strategic planning atau perencanaan strategis. Pada kesempatan ini saya akan mengambil fokus bagian perumusan visi dan misi, pengertian visi dan pengertian misi. Boleh kita lihat di slide, ada menurut pendapat dari ahli, yaitu dari Jamaluddin Ancok, mengatakan bahwa visi ialah statement yang berisi arahan yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi di masa depan. Dilanjutkan oleh Fred R. Davis, menyatakan dengan singkat dan padat, visi adalah untuk menjawab pertanyaan kita ingin seperti apa. Kemudian, menurut Dictionary of Language and Culture, kamus bahasa, visi ialah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian misi. Misi merupakan alasan fundamental dari keberadaan, atau dalam bahasa asing dikatakan raison d'être, sebuah organisasi yang dirumuskan dengan menjawab apa bisnis kita, yang meliputi apa produk atau jasa yang dihasilkan, siapa konsumen, di mana pasar secara geografis, jenis teknologi, cara dan nilai-nilai yang dianut dalam pengelolaan dan apresiasi terhadap karyawan. Selanjutnya Pak Kadri. Next slide. Next lagi Pak. Oke. Nah, kembali tadi ke atas, Peter Drucker, naik ke atas Pak. Ya, kemudian konsep dari Peter Drucker mengatakan bahwa tidak ragu-ragu untuk mengatakan suatu bisnis tidak ditentukan oleh nama, peraturan, atau anggaran rumah tangganya. Bisnis ditentukan oleh misi bisnisnya. Hanya misi dan tujuan organisasi yang ditetapkan dengan jelas, memungkinkan ditetapkannya sasaran yang jelas dan realistis. Baik, slide berikutnya kita masuk merumuskan dan membuat visi dan misi. Baik, kita lihat di sini, tetapi sebelumnya ada pendapat Napoleon mengatakan bahwa seseorang tidak akan bisa memimpin individu-individu tanpa bisa membangun kejelasan masa depan bagi mereka. Sebab pemimpin adalah penjelas masa depan. Nah, untuk merumuskan visi dan misi, maka kita harus melihat yang pertama, kita harus menentukan tujuan organisasi. Tujuan organisasi. Menentukan tujuan organisasi. Dalam membuat visi misi perusahaan, langkah awal yang harus dilakukan ialah dengan yang harus kita pikirkan adalah tujuan dan berdirinya perusahaan tersebut, keuntungan hingga ruang lingkup perusahaan. Pak Joel. Nah, jadi ya Pak Kadri. Sisanya 5 menit lagi biar Pak Bobi bisa menjelaskan bahannya. Oke, ya.
saya percepat dengan 150 km per jam. Ya, jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan, ya. Kemudian mempertimbangkan nilai-nilai organisasi. Kembali Pak, ya. Bagaimana organisasi itu akan beroperasi, berorientasi masa depan, jangan ambigu. Artinya di sini tidak ambigu, dikatakan bahwa dalam membuat visi misi perusahaan kita diharapkan tidak menjelaskan secara ambigu karena dapat membingungkan. Ya, jadi tidak ada dua versi multi interpretasi dalam menjelaskan suatu visi misi tersebut. Jadi hanya ada satu, sederhana dan khusus, ya. Kemudian yang terakhir, letakkan pernyataan visi misi organisasi, baru kemudian bekerja. Nah, untuk yang terakhir ini, saat kita berhasil merumuskan pernyataan visi misi perusahaan, itulah saatnya kita bersama tim mengimplementasikan visi misi tersebut, bisa dalam rencana bisnis perusahaan. Maka dengan begitu semua tim dan pelanggan dapat mengetahui visi misi perusahaan. Kita pun bisa meletakkan visi misi ini dalam tema kampanye iklan perusahaan. Demikian kira-kira fokus yang saya ambil dalam strategic planning tentang perumusan visi. Demikian Bapak Dr. Andi dan teman-teman semua, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Joel, bagus sekali paparannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena berhubung waktu kita sudah makin menipis terkait ujungnya, baik kepada Pak Bobi. Kita lanjut Pak Bobi. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak Bobi. Siang Pak Bobi. Di jalan ya, Pak? Iya Pak, lagi masih jalan saya Pak. Kita lanjut Pak Bobi. Dari sini gimana? Perumusan misi ya? Kadri? Ya, perumusan misi ya Pak Bobi. Halo? Ya, ini ya. Halo? Lanjut Pak Bobi. Dengar? Sinyal tuh. Boleh dilanjut katanya Pak Bobi. Oh, Sinyal kobok. halo? Halo. Lanjut. Halo? Kami bisa dengar Pak Bobi, kami bisa dengar. Sinyalmu, Bob. Cak, turun dulu, pinggir jalan dulu presentasinya. Iya, jangan ngemudi lah Bang, gawat tuh. Keluar lagi deh. Keluar deh. Nggak boleh. Kita ini aja kali ya. Putus. Putus jaringannya. Untuk saat ini mungkin Bobi lagi ini, nanti kita bilang aja kepada Pak Dokter khususnya beliau lagi di lapangan. Baik, untuk saat ini terima kasih teman-teman semua atas presentasinya. Untuk diskusi kita buka tanya jawab, ada sekitar 2 menit. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ya, antar saling kita diskusi sebentar lah apa yang mau kita diskusi terkait setiap paparan teman-teman. Pak Bakti, Pak Joel, Pak Daud, dan Pak Rizky mungkin bisa disampaikan. Ya, Pak. Izin Pak. Ada yang mau ditanya ini Ketua. Ya, siap. Ini terkait dengan analisis SWOT yang dipaparkan sama Pak Rizky tadi. Ya, silakan Pak. Bisa ditampilkan Pak? Bisa Pak. Oke Pak. Analisis SWOT. Oke, lanjut Pak. Jadi dalam menganalisis SWOT ini kira-kira
poin-poin apa saja yang akan dianalisis dalam pembuatan Restra terkait dari faktor eksternal dan internal. Karena kita ketahui bersama dalam menyusun suatu Restra ini tidak gampang dan harus hati-hati. Banyak aspek-aspek yang harus dianalisa terkait dengan menggunakan sistem analisis SWOT ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, lebih jelas lagi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bakti atas pertanyaannya. Baik, saya akan coba menjawabnya. Analisis SWOT dalam analisis lingkungan dibagi dalam 2 tahap, yaitu analisis lingkungan internal atau mengetahui kekuatan-kekuatan strength dan kelemahan-kelemahan atau weakness, atau aspek-aspek yang membantu atau justru merintangi pencapaian tujuan. Dan analisis lingkungan eksternal mengetahui berbagai peluang atau opportunities dan ancaman atau threats yang mungkin terjadi di luar organisasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab.